anjay. Tommy Art 56 keren sekali. Ha. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Nah, jadi di video kali ini seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jarak jauh di aplikasi Alikmotion. Nah, oke, makanya buat kalian yang baru gabung nih atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alikmotion-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, di bagian sini langsung aja kalian bisa klik icon plus di bawah. Kemudian untuk rasio seperti biasa, kalian bisa pilih yang 9:16 ya. Kemudian kalian bisa klik yang buat proyek. Nah, di bagian sini kalian bisa klik icon plus di bawah. Kemudian untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan untuk audionya dulu ya. Nah, di sini untuk lagu DJ-nya ini gue sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi. Kemudian kalian bisa pilih yang album, pilih yang paling atas. Nah, biasanya itu tertera di paling bawah ya. Kalian bisa klik icon plus saja seperti ini. Nah, oke, jika kalian sudah menambahkan untuk audio musiknya seperti ini, kalian bisa langsung untuk menandai detik bitnya. Dan buat kalian yang belum tahu nih cara penandaan detik bitnya, kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah, oke, jika sudah pas seperti ini, kalian bisa klik yang angka bitnya ini ya. Kalian bisa klik aja untuk angka bitnya ini. Nah, nanti bakalan muncul tanda merah seperti ini. Nah, jika sudah muncul itu tandai sudah tertanda ya. Nah, di sini untuk menyesuaikan untuk detik bit selengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Nah, oke teman-teman, di bagian sini gua sudah selesai untuk menandai untuk detik bitnya ya. Di bagian sini kalian bisa kembali ke bagian awal sini. Dan di bagian sini langsung aja kita tambahkan untuk fotonya. Kalian bisa klik icon plus, kalian bisa pilih yang media. Kalian bisa tambahkan saja untuk foto yang pertama ingin kalian edit ya di bagian sini. Nah, untuk foto pertama ini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian detik 17:07 ya, agak panjang di bagian foto pertama ini. Nah, di bagian sini kalian bisa pangkas menggunakan ini ya, pangkas ke kanan aja, panjangkan ya, maaf bukan pangkas. Nah, kemudian bagian sini kalian bisa tambahkan lagi foto yang beda gaya ya. Nah, untuk di foto yang ini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian detik yang 20:24 ya. Nah, ini kalian bisa panjangkan di bagian sini menggunakan yang ini, klik aja. Maaf, ulang ya. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik icon plus lagi, kemudian kalian bisa tambahkan foto yang keempat ya. Nah, untuk foto yang ketiga ya, di bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian akhir. Nah, oke, di bagian sini kita menggunakan 3 foto aja ya seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk ke awal bit sini, kemudian kalian bisa klik yang untuk foto awalnya, kemudian kalian bisa pangkas yang ke tengah menggunakan icon yang sini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kita masuk ke potongan foto yang paling awal sini. Kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa langsung tambahkan efek masuk ke bagian yang distorsi atau warp. Nah, kalian bisa tambahkan efek yang ubin atau tailors, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian move atau transform, tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ombang-ambing untuk surutnya seperti biasa kalian bisa ubah aja menjadi 90 seperti ini. Oke, 90 ya. Nah, oke, kemudian untuk di bagian frekuensi turunkan aja menjadi 0,80 seperti ini. Nah, kalian bisa scroll ke bawah untuk di bagian magnitude turunkan aja menjadi 20. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan efek lagi. Nah, di bagian sini tambahkan efek masuk ke bagian blur, tambahkan efek buram gerak atau motion blur. Nah, biarkan untuk gerak-geraknya, tambahkan lagi efek masuk ke bagian yang move atau transform. Tambahkan efek yang namanya ion atau swing, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ion sini untuk frekuensinya samakan ya di bagian ombang-ambing tadi. Untuk frekuensinya ubah aja menjadi 0,80. Untuk sudut 1 kan bisa ubah aja menjadi -3 seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian sudut 2 kan bisa ubah aja menjadi 3 ya seperti ini. Nah, oke, kemudian kalian bisa di bagian sini kan bisa klik kembali, kemudian kalian bisa tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang namanya lengkungan fraktal ya. Mana ya, gue cari dulu lengkungan fraktal. Nah, di bagian sini ya kalian bisa klik aja di lengkungan fraktalnya. Nah, kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian lengkungan fraktal masuk aja, untuk di bagian sini masuk ke bagian magnitude ya. Untuk di bagian magnitude ubah aja menjadi 0,010 ya, 0,010 seperti ini. Nah, turunkan menjadi seperti ini.
Masuk ke bagian detail, di bagian sini masuk ke bagian awalnya seperti ini. Tambahkan kunci keyframe, ubah aja menjadi 0,30 dulu. Nah 0,30 seperti ini. Nah kemudian bisa masuk ke bagian yang akhir ya, ke bagian akhir sini. Dan bagian sini ya, akan bisa ke bagian sini tambahkan kunci keyframe, ubah aja menjadi 0,87. Oke seperti ini. Kemudian kalian bisa di bagian sini masuk ke bagian lakunarity, kalian bisa ubah aja menjadi 0,48. Oke seperti ini. Nah oke seperti ini ya. Kemudian di bagian sini masuk ke bagiannya, biarkan ya untuk di bagian bawahnya, klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah di bagian sini tambahkan efek yang blur. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang linear streak ya, klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian linear streak masuk ke bagian awal ya, paling awal sini. Nah untuk di bagian kekuatan sini tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah aja di awalnya ini, ubah aja menjadi berapa ya, 25 aja ya, 0,25 seperti ini. Nah kemudian 25 ya. Nah kemudian kita bisa masuk ke bagian yang detik 04/01 ya, kira-kira aja seperti ini. Nah oke seperti ini. Kemudian di bagian sini kami tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0 di bagian sini. Masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga, atur kurva full ya ke kiri seperti ini. Nah kemudian kita bisa klik kembali. Kemudian di bagian sini masuk ke bagian agak akhir gitu ya, ke detik berapa ya, 11 banding berapa gitu ya bagian sini tuh. Nah 11 banding 10 aja ya di bagian sini. Oke seperti ini. Kemudian tambahkan kunci, biarkan 0 seperti ini. Untuk di bagian akhir ya, di bagian sini tambahkan kunci, ubah aja menjadi 0,04 seperti ini. Nah masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon yang berapa ya, nomor 2 ya, terus kurva full aja seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini klik kembali, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa masuk ke efek lagi, tambahkan satu efek lagi. Dan di bagian sini masuk ke bagian move atau transform, tambahkan efek yang namanya pemindahan acak ya. Di bagian sini klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian pemindahan acak masuk ke bagian detik yang 11 banding 10 ini. Untuk di bagian magnitude tambahkan kunci keyframe, turunkan aja menjadi 0 di awal. Tambahkan kunci untuk di akhir, ubah aja menjadi 100. Nah oke, sekitar 100 ya, pas seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full. Klik kembali, masuk ke bagian evolution. Untuk di awal tambahkan kunci 0. Untuk di akhir tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi 0,83. Oke seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full. Klik kembali, masuk ke bagian sheet, tambahkan kunci di awal 0. Untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah aja menjadi sekitar 0,72 ya di bagian sini. Nah 72 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon yang kedua, atur kurva full lagi. Nah klik kembali. Nah nanti di bagian awalnya sini itu seperti ini aja ya. Nah oke seperti ini. Kemudian masuk ke bagian potongan foto yang di berikutnya sini, kemudian bisa klik yang di bagian yang move atau transform. Kemudian bisa klik ikon yang ketiga sini. Kemudian bisa tambahkan kunci untuk di bagian awal dan di bagian yang mana ya, di bagian sini tuh. Di akhir dulu ya, di akhir sini, dan ke bagian tengah sini yang detik 15.00. Tambahkan kunci, kemudian bisa perkecil aja sekitar 700-an gitu ya. Nah kayak sekitar 780-an seperti ini. Masuk ke bagian sininya, kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga, atur kurva full ke kiri. Klik panah ke kanan supaya perlengkapan bitnya cepat, klik ikon nomor 2, atur kurva seperti ini. Nah klik kembali, kemudian bisa klik yang border dan bayangan. Aktifkan untuk stroke-nya, kemudian bisa untuk warna, kalian bisa pilih yang putih. Nah klik kembali. Untuk ketebalan kalian bisa ubah aja menjadi 12,0 ya seperti ini. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa klik yang ikon ketiga, aktifkan untuk bayangannya. Nah klik kembali, kemudian bisa di bagian sini masuk ke bagian yang efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah tambahkan efek ubin ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ubinnya. Nah di bagian sini aktifkan mirrornya dan offset secara vertikal aktifkan. Masuk ke bagian offset ini ya, kalian bisa tambahkan kunci di awal, di bagian tengah, dan di bagian akhir. Nah untuk di bagian tengah sini untuk offsetnya kalian bisa ubah aja menjadi sekitar berapa ya, sekitar 3.500-an. Nah oke, sekitar 3.500-an seperti ini ya. Nah kemudian bisa masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva full. Klik panah ke kanan, nah ikon nomor 2, atur kurva full. Nah kemudian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah di bagian sini tambahkan efek ombang ambing ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ombang ambingnya. Nah untuk sudut ubah aja menjadi 90. Oke seperti ini, 90 ya. Kemudian itu di bagian frekuensi turunkan aja menjadi 1,0.
Nah oke, kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian awal sini ya. Dan di bagian awal sini ubah aja menjadi 170. Nah kayak 170 seperti ini. Nah kemudian kita bisa masuk ke bagian yang akhir ya, dibikin sini. Tambahkan kunci, kemudian kita bisa turunkan aja menjadi 0. Masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga, atur kurva setengah ke atas ya. Oke seperti ini aja. Nah oke, kemudian kita bisa klik kembali, klik efek lagi. Kalian bisa tambahkan efek yang paparan gamma ya. Masuk ke bagian warna dan cahaya. Tambahkan efek yang namanya paparan atau gamma, klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian paparan atau gamma kalian bisa masuk ke bagian akhir ya, di bagian akhir sini 0. Nah untuk di bagian di akhir 0 ya. Kemudian di bagian akhir sini di awal ya, tambahkan kunci fullkan aja menjadi 2,0 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya kalian bisa atur untuk kurvanya itu nomor 3 ya, atur kurva setengah ke atas seperti ini. Full aja ke atas ya. Nah oke, jika sudah seperti ini klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Tambahkan efek buram gerak ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja. Nah biarkan untuk gerak-geraknya di bagian sini, tambahkan lagi efek, masuk ke bagian yang mana ya. Nah masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian bisa tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang, klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian lengkungan gelombang di bagian sini masuk ke bagian yang mana ya, detik 1600 seperti ini. Nah tambahkan kunci itu di bagian tahap sini, ubah aja menjadi sekitar 1,87 ya. Nah oke 1,87 seperti ini. Nah untuk di bagian akhir tambahkan kunci, kalian bisa turunkan aja menjadi 0,45. Oke seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya sini, kemudian kalian bisa klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full ya. Klik kembali, kemudian masuk ke bagian yang sudut, ubah aja menjadi 45. Nah kemudian masuk ke bagian jarak, ubah aja menjadi 13,5. Nah klik kembali, masuk ke bagian yang sini ya, magnitude ini. Nah untuk di bagian magnitude untuk di awal sini tambahkan kunci, ubah aja menjadi 5,0. Nah kemudian untuk di bagian akhir tambahkan kunci, maaf ya. Jadi untuk di bagian akhir sini biarkan ya, untuk di bagian akhir ini geser ke bagian akhir ya, untuk di kunci awal 5,0, tambahkan kunci di detik 16.00 ini, kalian bisa turunkan aja menjadi 0. Nah masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon yang kedua, atur kurva full. Nah klik kembali. Nah nanti seperti ini ya nanti hasilnya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk ke bagian yang sini ya, detik 15.00 sini, kalian bisa klik ikon plus di bagian sini. Kemudian kalian bisa pilih yang teks. Nah kemudian kalian bisa ketik aja anjay gitu ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa klik yang di bagian warna abu-abu, kalian bisa pilih yang putih. Nah kemudian kalian bisa masuk ke di bagian sini, klik kembali. Untuk di bagian yang sini ya, kalian bisa masuk ke pojok kiri atas ini, kalian bisa klik satu kali aja. Nah biar ke tengah sini ya, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang PT ini, kalian bisa ubahnya menjadi 32 atau berapa ya. Nah kayak seperti ini aja. Masuk ke bagian robo legurar ini, kalian bisa pilih yang robo black ya, atau kalian bisa ini aja, atau kalian bisa lihat semua. Nah di bagian sini kalian bisa sesuaikan aja ya, terserah kalian. Nah kayak di sini gue pakai yang ini aja. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik icon checklist di pojok kanan atas. Nah oke, jika sudah seperti ini panjangkan saja untuk di bagian sininya itu sampai ke detik 17.07. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik yang di bagian yang mana ya, move atau transformnya. Kemudian kalian bisa turunkan aja ke bawah ya untuk di tulisannya ini. Oke, agak ke bawah seperti ini aja. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk maaf ya, di icon nomor 1 ini. Tambahkan kunci untuk di awal sini, untuk di bagian akhir juga tambahkan. Nah kemudian di bagian tengah ya, kira-kira aja di bagian tengah seperti ini. Nah tambahkan tengah seperti ini, tambahkan kunci keyframe. Nah kan bisa masuk ke bagian awal sini, geser aja ke bagian bawah sampai hilang gitu. Nah untuk di bagian tengah biarkan, untuk di bagian akhir geser ke bawah lagi. Nah kayak jika sudah seperti ini, masuk ke bagian sini, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva full ke kiri. Klik panah ke kanan, atur kurva nomor 2, atur kurva seperti ini. Jangan kasih kurva aja ya, kalau enggak ya seperti ini aja. Nah biarkan aja seperti ini ya. Nah biarkan aja seperti ini. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah di bagian sini tambahkan efek aja di bagian yang move atau transform, tambahkan efek yang pemindahan acak. Klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian pemindahan acak masuk ke bagian magnitude ya, untuk di bagian sini, untuk di bagian awal tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi 100.
Oke, 100 seperti ini. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian tengahnya sini, klik tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva ya full ke atas ya seperti ini. Nah, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa masuk ke evolution, ubah aja menjadi 0,50. Nah, scroll ke bawah masuk ke bagian yang set, tambahkan kunci di awal sini, ubah menjadi 0,50 ya. Nah, masuk ke bagian tengahnya, tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Masuk ke tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva sama ya seperti ini. Nah, klik kembali, kemudian bisa klik kembali, tambahkan efek di bagian sini. Tambahkan efek ombang ambingnya, di tengah sudah ada, tambahkan lagi untuk ombang ambingnya. Nah, untuk di bagian sudut, ubah aja menjadi 90. Oke, seperti ini. Scroll ke bawah untuk frekuensi, naikkan aja menjadi 65 aja. Oke, 65 seperti ini. Scroll ke bawah untuk di bagian magnitude, tambahkan kunci untuk di awal sini, ubah menjadi 185. Nah, untuk di bagian tengah tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Masuk ke tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva itu pojok semua ya seperti ini, dan ke bagian sini. Oke, jika sudah seperti ini kami bisa klik kembali, tambahkan lagi efek. Masuk ke bagian yang warna dan cahaya ya, kami bisa tambahkan efek yang bayangan panjang ya, bayangan panjang mana ya di sini. Nah, ini ya yang paling atas di paling tengah ini, kami bisa klik aja bayangan panjang ini. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian bayangan panjang di sini, untuk bagian ukuran menjadi turunkan aja 0,020. Oke, seperti ini. Kemudian bisa scroll ke bawah masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 70,0. Nah, masuk ke bagian warna kalian bisa biarkan, untuk di bagian alpha naikkan aja menjadi 100%. Nah, scroll ke bawah, kemudian kami bisa masuk ke bagian yang fade ini, kami bisa naikkan menjadi 50%. Ya, seperti ini. Nah, oke, jika seperti ini kami bisa klik kembali. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, kita play dulu ya. Nah, kira-kira bakalan seperti itu ya. Kalau enggak di bagian sini tuh di bagian sini. Nah, untuk di bagian move atau transformnya biarkan aja ya. Di sini tuh agak jelek. Nah, untuk di bagian sini hilangkan aja untuk kunci-kuncinya ya. Nah, kalau enggak kan bisa klik kembali, masuk ke bagian yang sini. Kemudian kan bisa klik yang di bagian efeknya. Masuk ke bagian lengkungan gelombang, kan bisa klik ikon titik 3. Kemudian salin efek dan tempel efeknya ini ke bagian teksnya ya seperti ini. Nah, tinggal tempel aja seperti ini. Nah, oke, seperti ini nanti. Nah, untuk di bagian move atau transformnya geser ke bagian atas lagi ya. Oke, kira-kira aja seperti ini. Nah, kayaknya ini kurang besar ya. Kalian bisa klik yang di bagian teksnya, kemudian bisa masuk ke PT-nya, ubah aja menjadi 34 ya. 36 aja ya, biar agak besar seperti ini. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya, anjay gitu. Oke, jika sudah seperti itu, masuk ke potongan foto berikutnya, pangkas untuk di awal bitnya saja seperti ini. Nah, masuk ke bagian sininya, kemudian bisa klik efek, kemudian bisa tambahkan efek. Tambahkan efek ubin atau tiles ya, di tengah sudah ada, klik aja aktifkan untuk mirrornya. Klik kembali, kan bisa klik ya, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian yang tambahkan efek ombang ambing ya, di tengah sudah ada. Nah, untuk di bagian ombang ambing, untuk masuk ke bagian frekuensinya, ubah aja menjadi 2,70. Nah, oke, seperti ini. Untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci untuk di akhir sini 0. Nah, untuk di bagian awal tambahkan kunci, biar ubah aja menjadi 220 ya. Nah, oke, 220 seperti ini. Kemudian bisa masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva ke atas dan ke bagian kiri. Nah, oke, klik kembali, kemudian bisa klik kembali. Maaf ya, untuk di bagian obang ambing sini kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian bisa gandakan. Masuk ke obang ambing yang kalian gandakan, untuk sudutnya ubah aja menjadi 113 ya. Oke, sekitar 113,0 seperti ini. Nah, kami bisa masuk ke bagian frekuensi, ubah aja jadi 4,35. Kemudian kami bisa masuk ke bagian magnitude, tekan tanda di akhir, taruh di bagian tengah seperti ini. Nah, kayak seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian tanda awal sini kami bisa ubah aja untuk di sini 157 ya. Nah, jangan besar-besar, 157 ini aja. Nah, oke, jika seperti ini kalian bisa scroll ke bawah, biarkan aja seperti ini, tambahkan efek turbulen ya.
Tambahkan efek masuk ke bagian yang distorsi atau warp. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang namanya turbulent displace. Di pengaturan standar. Nah, kalian bisa klik gambar mata dulu biar tidak nge-lag. Kemudian masuk ke bagian turbulennya, masuk ke bagian offset, ubah menjadi 64. Nah, scroll ke bawah untuk di bagian kekuatan. Untuk di awal sini tambahkan kunci, ubah aja menjadi 175 ya. Oke, seperti ini. Masuk ke bagian akhir, tambahkan tambahkan kunci di akhir sini, turunkan aja menjadi 0. Masuk ke bagian tengahnya, klik icon kurva, klik icon ketiga, atur kurva setengah ke atas ya. Klik kembali, kemudian masuk ke bagian evolution, ubah aja menjadi 4,62. Oke, seperti ini. Masuk ke bagian logo, kalian bisa pilih yang X, Y, masuk ke bagian skala. Nah, tambahkan kunci itu di bagian skala di awal sini 0,50. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, kalian bisa ubah untuk di bagian tengah ya, di bagian sini tuh, masuk ke bagian tengahnya sini. Tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi 2,85. Nah, masuk ke bagian tengahnya sini, klik icon kurva. Jangan kasih kurva aja. Scroll ke bawah untuk di bagian oktav, turunkan aja menjadi 1. Nah, oke, jika seperti ini kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah, tambahkan efek paparan atau gamma ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja. Nah, untuk di bagian paparan atau gamma sini, kalian bisa masuk ke bagian akhir, tambahkan kunci, biarkan 0. Nah, untuk di bagian awal tambahkan kunci, ubah aja menjadi 1,50 aja ya. Oke, 1,50 seperti ini. Nah, masuk ke bagian tengahnya sini, klik icon kurva, kemudian kalian bisa klik icon yang ketiga, atur kurva setengah naik ya. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, masuk ke bagian blur ya, di bagian sini tuh, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang namanya beram gerak atau motion blur. Nah, biarkan untuk gerak-geraknya di bagian sini, masuk ke bagian yang mana ya. Nah, klik kembali, nah biarkan aja seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti bakal seperti ini. Nah, untuk di turbulent kalian bisa aktifkan lagi ya. Nah, oke, nanti bakal hasil seperti ini. Nah, klik kembali, masuk ke bagian potongan foto yang panjangnya sini. Kemudian kalian bisa klik icon yang di move atau transform. Kemudian kalian bisa icon nomor 1 ya, kalian bisa geser ke bagian bawah sini. Geser aja ke bawah ya, agak bawah banget gitu biar mantul. Nah, oke, seperti ini aja ya. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci keyframe untuk di setiap bitnya baruan ya. Nah, tinggal tambahkan kunci seperti ini sampai ke bagian akhir. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian tengahnya sini, kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kemudian kalian bisa geser ke bagian atas lagi ya, kalian bisa paskan ke tengah lagi. Nah, oke, seperti ini ya, paskan aja ke tengah ya. Itu kan ada tandanya seperti ini. Nah, oke, kemudian masuk ke bagian tengahnya lagi, ke bagian sini, tambahkan kunci, geser ke tengah lagi. Oke, kemudian di bagian berikutnya kalian bisa geser ke bagian tengah lagi ya, tengah sini. Nah, ke bit berikutnya tinggal geser lagi. Pokoknya sampai akhir itu seperti ini ya. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk dia geser ke bagian tengah sampai ke bagian akhir sini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian tengahnya sini, kemudian kalian bisa klik icon kurva, klik icon yang ketiga, atur kurva full seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa salin kurva ya, di bagian sini, klik icon ketiga, salin kurva, klik panah ke kanan, tempel kurva, kemudian balik. Nah, lakukan itu ya, kemudian di bagian sini tempel. Nah, kemudian kalian bisa tempel, kemudian balik, kemudian kalian bisa tempel lagi. Nah, klik panah ke kanan, tempel, kemudian balik. Nah, ke berikutnya sama ya seperti tadi. Tinggal tempel, kemudian balik. Tempel, tempel, kemudian balik. Nah, kemudian itu di bagian kurva yang terakhir pasti yang balik seperti ini ya. Nah, kurvanya itu selang-seling seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang mana ya. Klik kembali lagi ya, kemudian kalian bisa langsung aja untuk potong fotonya seperti ini. Oke, jika sudah selesai untuk potong fotonya sampai ke bagian akhir sini. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke potongan foto yang paling awal sini ya, kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang tambahkan efek yang ubin ya, di tengah sudah ada. Nah, untuk di bagian ubin cukup aktifkan mirrornya, kemudian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Tambahkan aja efek turbulent display ya, di tengah itu sudah ada, kalian bisa klik aja. Nah, kalian bisa matikan dulu, kalian bisa klik gambar matanya biar tidak nge-lag. Nah, untuk di bagian offset kalian bisa ubah menjadi 64 lagi ya, seperti ini. Nah, scroll ke bawah untuk di bagian kekuatan, di bagian sini tuh kalian bisa tambahkan kunci. Nah, kunci kalian bisa ubah aja menjadi 0,345 ya, 345.
Oke, seperti ini. Tekan tanda taruh di awal. Kemudian masuk ke bagian akhir sini ya, tambahkan kunci. Turunkan aja menjadi 0 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya. Klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah ke atas. Klik kembali, kemudian bisa masuk ke evolution, ubah aja menjadi sekitar 4,65 ya. Nah, oke seperti ini. Kemudian masuk ke bagian logo, kalian bisa pilih yang XY. Kemudian masuk ke bagian skala. Nah, tambahkan kunci untuk di bagian sini ya, tambahkan kunci dulu. Kemudian kalian bisa ubah aja menjadi 0,50. Oke, seperti ini. Nah, kemudian tekan tanda taruh di akhir ya, seperti ini. Di awal ya, kemudian bisa masuk ke bagian akhir sini. Tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi berapa ya? 4,20 ya. Oke, 4,20 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya. Biarkan aja ya, jangan kasih kurva. Masuk ke bagian street ini. Untuk di bagian yang X, ubah aja menjadi 0,50 seperti ini. Nah, untuk di bagian yang Y, kalian bisa ubah menjadi 0,70. Nah, scroll ke bawah masuk ke bagian yang mana ya, yang sheet, ubah aja menjadi 0,19. Nah, 19 ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian yang oktav, kalian bisa turunkan aja menjadi 1. Klik kembali, kemudian kalian bisa aktifkan untuk matanya lagi, kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa tambahkan lagi efek. Nah, masuk ke bagian sini, tambahkan efek paparan atau gamma ya, di tengah sudah ada, klik aja. Nah, untuk di bagian paparan atau gammanya, masuk ke bagian akhir, tambahkan kunci di bagian akhir 0. Untuk di awal sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi berapa ya, 150 ya, kayak yang awal tadi aja. Oke, seperti ini. Nah, masuk ke bagian tengahnya sini, kemudian geser aja ya, agak ke akhir, agak ke awal sini. Nah, masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, kemudian bisa klik ikon ketiga, atur kurva setengah naik. Nah, oke, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, tambahkan aja efek di beram gerak ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk beram geraknya seperti ini. Nah, biarkan untuk beram geraknya, kalian bisa salin aja efek ya, kalian bisa klik ikon tiga di kiri bawah, salin efek. Dan tempel efeknya ini ke semua potongan sini ya, kalian bisa tinggal tempel ke semua potongan ini. Sampai ke bagian akhir ya. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke potongan terakhir sini. Nah, masuk ke bagian awal lagi, kemudian di bagian sini langkain satu foto ya. Nah, di sini kan awalnya, kemudian bisa di bagian sini kalian bisa klik fotonya. Kemudian bisa klik ikon tiga di pojok kanan atas, kemudian bisa balik secara horizontal. Klik kembali, kemudian bisa langkain lagi satu foto. Nah, di bagian sini langkai, kemudian bisa balik secara horizontal lagi ya. Nah, langkain lagi satu foto. Nah, kalian bisa di bagian sini balik secara horizontal lagi, biar selang-seling gitu ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, klik kembali, kemudian masuk ke foto yang berikutnya sini ya. Nah, untuk di bagian foto berikutnya kalian bisa pangkas di awal bitnya seperti awal tadi. Nah, untuk di foto paling awal kalian bisa salin aja untuk efek di paling awal sini ya. Kalian bisa klik efek, klik ikon tiga, kemudian kalian bisa salin efek. Dan tempel efeknya ini ke potongan foto yang sini. Oke, seperti ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke potongan foto yang panjang sini. Klik fotonya, kemudian kalian bisa klik di bagian yang move atau transform. Klik ikon yang ketiga, tambahkan kunci untuk di awal dan bit berikutnya tambahkan kunci. Maaf ya, untuk di bagian akhir ya, di bagian akhir sini tambahkan kunci. Nah, kemudian bagian sini masuk ke bagian yang sini tambahkan kunci. Ubah aja menjadi sekitar berapa ya, zoom aja sekitar 1200-an gitu. Nah, oke, sekitar 1200-an gini. Nah, untuk di bagian sini tinggal kalian bisa masuk ke bagian akhir sini. Nah, di bagian sini tambahkan kurva aja dulu ya. Kemudian bisa klik kurva, klik ikon yang ketiga, atur kurva full ke kiri. Nah, kemudian bisa klik kembali, masuk ke bagian agak akhir sini, tambahkan kunci. Kalian bisa zoom lagi sekitar 350 ya, 1350 atau 400-an seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian masuk ke bagian sini, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva full seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik ikon yang nomor 1. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian sini, tambahkan kunci di bagian detik sini. Masuk ke bit berikutnya, tambahkan kunci, geser ke bagian agak kanan ya, seperti ini, kanan aja. Nah, seperti ini. Ke bit berikutnya geser ke bagian kiri tapi agak bawah sini biar zigzag gitu ya. Nah, ke bit berikutnya geser ke bagian sini agak ke bawah biar zigzag. Ke bit berikutnya geser ke bagian bawah lagi. Nah, ke bit berikutnya geser ke bagian kanan kemudian bawah lagi seperti ini. Nah, ke bit berikutnya sini kalian bisa geser ke bagian atas ya, seperti ini. Agak sini aja ya. Kemudian di bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa geser ke bagian tengah. Nah, kemudian di bagian akhir tambahkan kunci aja ya, seperti ini.
Nah, oke, jika seperti ini masuk ke bagian sini ya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva ke kiri semua ya seperti ini. Nah, oke, semuanya kurvanya tuh seperti ini. Nah, oke, jika seperti ini, kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik kembali, kalian bisa langsung aja untuk potong fotonya jadi bagian kecil seperti ini. Potong-potong aja ya semua. Nah, oke, jika sudah potong semua fotonya seperti ini, kalian bisa salin efek di bagian jadak jeruk di awal sini. Salin aja untuk efeknya, kemudian bisa klik sekali tidak salin efek. Dan tempel ke efeknya di bagian sini. Nah, tinggal tempel, klik ikon titik 3, kemudian bisa tempel. Masuk ke bagian turbulen, kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian bisa atur ulang ke default ya. Nah, masuk ke bagian offset di bagian sini, untuk offsetnya kalian bisa biarkan ya. Masuk ke bagian parallax, ubah aja menjadi sekitar 20 ya di bagian sini tuh. Kalian bisa di bagian sini matikan untuk matanya ya biar tidak nge-lag. Nah, ubah aja menjadi 20 seperti ini. Nah, untuk di bagian offset kalian bisa ubah aja menjadi berapa ya, 15. Nah, oke, 15 ya seperti ini. Kemudian masuk ke bagian kekuatan sini, kemudian kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian yang akhir ya. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah aja menjadi 0,145. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya sini, tambahkan kunci, kalian bisa turunkan aja menjadi 0. Nah, masuk ke bagian sini, klik ikon kurva, klik ikon yang kedua, atur kurva full. Klik kembali, kemudian masuk ke bagian evolution, ubah aja menjadi 4,62. Nah, kayak seperti ini. Kemudian masuk ke bagian bawah, untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang XC. Masuk ke bagian skala, tambahkan kunci itu di bagian tengah sini, ubah aja menjadi 0,01 ya seperti ini. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah menjadi 2,20. Oke, seperti ini ya. Masuk ke bagian tengahnya sini, kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full lagi. Nah, klik kembali, kemudian bisa masuk ke bagian yang straight ini. Untuk di bagian X kalian bisa turunkan aja menjadi 1,1. Kemudian bisa masuk ke bagian yang Y, ubah aja menjadi 0,50. Nah, scroll ke bawah, kemudian bisa masuk ke bagian yang mana ya, oktav ya. Di bagian oktav turunkan aja menjadi 1. Klik kembali, kemudian bisa klik efek, tambahkan lagi satu efek. Nah, tambahkan efek ombang-ambing ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ombang-ambingnya. Nah, kemudian bisa di bagian sini untuk turbulen aktifkan aja, masuk ke bagian ombang-ambing. Nah, untuk surutnya bisa ubah menjadi 90. Oke, 90 seperti ini. Scroll ke bawah, dari frekuensinya turunkan aja menjadi 1,0. Nah, scroll lagi ke bawah, untuk bagian magneto tambahkan kunci untuk di bagian awal sini, ubah aja menjadi 150 ya seperti ini. Nah, kemudian itu di bagian akhir kalian bisa tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Masuk ke bagian tengahnya sini, kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva itu full ke atas. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali, klik efek, kalian bisa klik ikon titik 3, salin efek. Dan tempel efeknya ini ke semua potongan ya. Potongan ini kalian bisa tinggal tempel sampai ke bagian akhir. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke potongan akhir, nah di bagian sini itu sudah selesai ya. Kalian bisa langsung ekspor aja. Klik ikon kotak panah di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih yang ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah, oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.